Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu semua, apa kabar? Hari ini aku mau bahas sedikit tentang gimana sih kalau misalkan kita nggak cocok KB 3 bulan. Banyak ya ibu-ibu yang bilang, gimana sih bu kalau misalkan aku nggak cocok KB 3 bulan. Pertama itu ada gangguan menstruasi. Biasanya haidnya berkepanjangan. Satu itu ya. Dua, pendarahannya banyak. Terus haid, misalkan hari ini haid, terus selang 1 minggu haid lagi, berhenti haid lagi. Nah itu salah satunya kamu tandanya tidak cocok untuk KB atau haidnya tidak normal karena efek samping dari KB ya. Namun ini juga biasanya berkaitan dengan berbagai hal. Contohnya tentang psikologis mungkin ya, banyak pikiran si ibunya, stres ibunya. Jadi hormonnya terganggu. Karena ketika kita menggunakan KB suntik 3 bulan, artinya kita menggunakan hormonal ya, hormonal. Jadi artinya ketika stres datang, hormon kita juga terganggu. Seperti itu. Nah, terus apa lagi nih? Berat badan naik signifikan, naik cepet ya. Misal 5 kilo dalam beberapa bulan. Contohnya, misalnya yang KB nih 3 bulan, ternyata dia selama 3 bulan itu berat badannya nyampe naiknya 10 kilo, misalkan 8 kilo, 5 kilo. Nah itu tidak wajar. Kenapa sih kalau misalkan kita KB berat badannya suka ditulis? Itu Bu Bidan itu maksudnya ditulis kenapa? Untuk melihat grafik kenaikan berat badan. Kalau grafiknya terlihat, kita bisa melihat apakah si ibu itu ada masalah nggak di kenaikan berat badannya. Iya, terus apa lagi nih? Nah, salah satunya perubahan mood ya. Misalkan ibunya jadi mudah marah, cemas berlebihan, terus merasa seperti depresi. Saya ada sih kasus pasien di mana dia menggunakan KB hormonal, terus dia mengeluh, aku sering marah terus sering tersinggung, terus sering berantem sama suami. Awalnya sih tidak berpikir tentang masalah di hormonal KB ya, tapi saya coba ibu ya pokoknya ada anamnesa dulu, pemeriksaan dulu ya, ngobrol ya, temu bicara nih. Akhirnya didapatkan sebuah kemungkinan mungkin saja nih si ibu ada kaitannya dengan hormon. Artinya saya harus melepas hormonnya, harus menstabilkan hormonnya ya, jadi KB-nya dilepas. Terus apa lagi nih? Nyeri payudara ya, payudara. Nah itu biasanya sangat nyeri, bukan nyeri yang cuman ada sedikit aja, tapi nyerinya yang sangat dan terus-terusan, terus tidak membaik setelah beberapa waktu ya. Karena biasanya memang ada KB, contohnya KB 2 bulan itu biasanya ke payudara agak sedikit membesar kayak bengkak gitu, tapi nggak bengkak sih, cuman membesar aja, jadi kencang gitu. Itu memang efek samping KB ya. Terus apalagi nih? Seperti sakit kepala berat misalnya. Nah, sakit kepala berat juga sama. Itu salah satu tanda di mana Anda tidak cocok dengan KB. Bisa jadi ya. Nah, ini biasanya kalau sampai seperti migrain. Terus tetapi sebelumnya tidak pernah terjadi, dengan catatan sebelumnya tidak pernah terjadi. Karena memang kalau migrain itu masalahnya dari berbagai macam ya, bukan hanya hormonal. Cuman di sini kita tandai kalau misalkan si ibu biasanya tidak migrain, terus tiba-tiba dia migrain, itu tandanya apa? Tandanya mungkin saja itu tidak cocok dengan KB. Ada lagi nggak? Nah, ini yang paling penting ibu, penurunan gairah seksual. Nah, ibu-ibu kalau KB 3 bulan rata-rata males banget buat ngelayanin suami. Nah, itu bisa jadi salah satu efek samping KB. Dan kalau pasien-pasien saya pasti banget yang KB-nya 3 bulan, saya selalu tanya, "Bu, males gak kalau hubungan sama suami?" Bu Bidan nanya kayak gitu bukan karena Bu Bidannya kepo ya, tapi justru ini adalah salah satu screening
Sebenarnya ini screening ya, tapi tidak semua orang mengerti arti screeningnya. Nah ini bukan cuman Bu Bidannya kepo banget sih masalah kayak gitu ditanyain, enggak. Nah ini masalahnya adalah di screening. Terus apalagi nih, misalnya masalah kulit juga bisa, misalkan jerawatan, terus kulitnya kering, terus bisa juga minyaknya berlebihan, itu bisa juga. Terus keluhan lain yang mengganggu aktivitas ya, contohnya lemas, bisa jadi juga dari KB, tapi tidak banyak kasus seperti ini. Kenapa harus, kapan nih kalau misalkan terjadi hal-hal seperti itu, kapan nih kita harus berhenti KB? Nah, berarti kita berhenti KB-nya pada saat efek samping tersebut mengganggu kualitas hidup kita. Satu itu, dua, tidak membaik selama 3-6 bulan. Nah yang ketiga, rasa tidak nyaman pada kondisi Anda bisa untuk menjadi alasan untuk berhenti menggunakan KB hormonal. Terus apalagi? Nah ada lagi yang perlu kita ingat, efek samping dari KB 3 bulan itu biasanya hanya di awal, tapi ada juga yang berkepanjangan. Nah, jangan sampai yang berkepanjangan ini nih. Nah, terus apa lagi? Biasanya membaik beberapa waktu setelah beberapa kali suntik. Jadi kalau ada Bu Bidan yang misalkan suntikan pertama di 3 bulan ternyata dia ada ngeplek berkepanjangan. Mungkin itu adaptasi hormonal. Pasti Bu Bidan sering ya bilang kayak gitu. Benar, karena efek samping KB itu biasanya di awal, tapi kalau sudah 2 kali biasanya nggak ada. Namun kita garis bawahi ya, kalau misalkan dia sudah 2 kali suntik ternyata masih ada gejala seperti itu, tandanya berarti stop. Berarti ibu ini nggak cocok untuk KB tersebut. Nah, terus apalagi nih alternatifnya kalau tidak cocok? Kalau alternatifnya tidak cocok, itu bisa menggunakan IUD misalkan, karena IUD itu non hormonal ya. Terus bisa juga dengan implan, bisa walaupun emang implan juga ada hormonnya ya. Terus bisa juga pakai pil KB. Kenapa rekomendasi untuk yang nggak cocok KB 3 bulan tetap menggunakan pil KB tapi sama-sama hormonal? Nah, karena pil KB ini dosisnya ringan ya, jadi akan meminimalisir efeknya seperti itu. Ada satu lagi yang sering tidak inginkan oleh laki-laki, yaitu kondom. Nah biasanya suami pada komplain ya kalau menggunakan kondom. Apa ya, saya kurang mengerti kenapa tidak suka menggunakan kondom, tapi kondom itu sebenarnya banyak manfaatnya ya. Satu, dia mencegah ISK, infeksi menular seksual. Keduanya apa? Kalau dari segi hubungan seksual itu bisa menjadi bahan untuk lebih lama dalam melakukan hubungan seksual. Terus apalagi ya, Bu Bidan lupa. Tapi mungkin nanti kita bahas lagi di lain waktu. Untuk saat ini kita bahas itu dulu aja ya untuk KB suntik 3 bulan. Sampai jumpa di sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.